Hal mendadak yang mengagetkan. Bab 198. Bukankah ini sangatlah merendahkan dia? Memang benar golongan darah, hobi, tinggi badan yang dikatakan memang benar adanya. Tetapi setiap katanya mengunsur kata hinaan. Yuki menatap marah Rehan. Rehan, kamu janganlah menggertak seseorang dengan sangat buruk. Rehan sama sekali tidak memperdulikan Yuki. Dia mengambil pulpen dan secari kertas dan melemparkannya kepada Yuki. Tulis nama bahasa Inggrisku 20 kali. Tidak akan tulis. Yuki sudah akan mengeluarkan beberapa kata ini. Jika tidak melihat Rehan yang sibuk hingga tidak sempat mencukur kumisnya dan matanya yang berwarna merah akibat kelelahan setelah lembur seharian, hatinya merasa melunak. Biarkanlah. Melihat dia yang pulang hanya untuk menemaninya menonton film. Sebaiknya tahan saja. Yuki mengambil pena dan kertas itu. Erik. Satu persatu huruf dia tulis. Perasaannya tiba-tiba melembut. 20 Erik sudah selesai ditulisnya. Yuki mencuri pandang melihat Rehan. Dia sedang serius melihat jalan. Pemandangan yang sangat indah. Konturnya sangat jelas. Garis rahangnya yang tegas, tampan hingga membuat hati orang meloncat-loncat. Yuki tersenyum dan menulis lagi di atas kertas. Dengan serius menulis 20 kata. Rehan. Setelah selesai menulis, dengan senyuman Yuki memberikan kertas tersebut kepada Rehan. Guru Rehan, silahkan diperiksa. Pertama Rehan hanya sekilas saja melihatnya. Tetapi ketika melihat 20 kata terakhir, mata elangnya perlahan-lahan memberikan senyuman. Mendekatkan kepalanya dan menggigit hidung Yuki. Dasar penjilat. Kamu, apakah kamu itu sio anjing? Mengapa selalu suka menggigit orang? Yuki memegang hidungnya sembari menatap Rehan. Nasib baik bahwa hidungnya merupakan hidung asli, bukanlah hidung hasil operasi. Jika tidak, hidungnya sudah lama miring karena digigit oleh Rehan. Sini, mendekat ke arahku. Rehan mulai lagi memerintah. Benar-benar merepotkan. Yuki berteriak di dalam hati, tetapi masih menuruti permintaannya dengan baik. Rehan menyetir mobilnya dengan serius. Sudut bibirnya membentuk lengkungan senyuman, membuat sudut pemandangan yang bagus. Suatu ketenangan yang manis, hanya terdengar suara ban mobil dan suara air hujan. Pada akhirnya, Yuki sudah tidak bisa lagi menahannya. Muncul masalah apa di perusahaan yang ada di Kotaha? Apakah ayah Tania sudah mulai bertindak? Rehan mengerutkan alisnya dan berkata, tidak ada masalah besar apapun, hanya saja surat pemeriksaan gedung yang muncul sedikit masalah. Kamu tidak perlu khawatir, aku sudah mengatasinya. Yuki pernah mendengar soal gedung di Kotaha. Itu adalah harta berharga Kotaha dan siap membangun bangunan landmark di Kotaha. Merupakan hasil kerja keras grup Realtek. Bangunan itu sudah ada sejak lama, tetapi baru sekarang muncul masalah dalam pemeriksaan gedung. Jika berkata tidak ada orang yang sengaja melakukannya, siapa yang akan percaya? Yuki telah berpikir ribuan kali, tetapi tidak tahu bagaimana cara membantunya dan berkata,
Rehan, kamu harus waspada di Kotaha. Rehan menatap Yuki sekilas. Kamu tidak usah khawatir, aku tidak akan duduk diam. Masalah ini tidak perlu kamu khawatirkan. Kamu di rumah baik-baik saja, memperhatikan celana dalam yang seksi saja. Tunggu aku pulang baik-baik mengobati rasa lelahku itu. Itu sudah cukup kok. Bagaimana bisa membahas tentang celana dalam lagi? Yuki menatap pasrah Rehan. Baru saja ingin berbicara, mobil mereka sudah sampai di lantai bawah. Rehan melihat jam tangannya, lalu mencium bibir Yuki. Ayo, cepat, tidak ada waktu lagi. Aku akan melihatmu hingga naik ke atas. Yuki tahu jika Rehan masih akan naik pesawat. Juga tidak banyak berbicara. Dengan cepat dia turun dari mobil dan melambaikan tangan setelah sampai di depan pintu rumahnya. Terhitung sebagai salam perpisahan. Rehan melihat lambaian tangan Yuki dari balik kaca jendela. Yuki tidak berkata apapun, hanya berjalan pergi. Rehan mengeluarkan kepalanya dari dalam kaca jendela, lalu menarik Yuki dan menciumnya lagi. Yuki memegang payung, air hujan yang dingin dari ujung payung mengenai wajahnya, dan juga membasahi lehernya. Satu ciuman, bagaimana bisa membawa perasaan menyakitkan? Setelah pulang ke rumah, Yuki dengan menggunakan baju yang basah, duduk tak bergeming di atas sofa. Setelah itu bersiap untuk mandi menggunakan air hangat. Ciuman terakhir Rehan, tidak tahu kenapa, membawa perasaan yang tidak enak pada dirinya. Dia pasti sangat merasa kesulitan, bukan? Akar perusahaan grup Realtek ada di Chicago dan sedang mengembangkan bisnisnya di sini. Sama sekali tidak mempunyai jaringan khusus apapun dalam politik domestik. Jika Rafael ingin menarik perhatian dengan membuat sulit grup Realtek, mempunyai cara untuk memaksa Rehan. Terpikir oleh Rehan yang bahkan tidak memiliki waktu untuk mencukur kumisnya. Yuki merasa hatinya sangatlah sakit. Tetapi dia juga tidak bisa membantu melakukan apapun. Dia hanyalah manusia biasa, tidak memiliki kekuasaan apapun. Meskipun dia sangat ingin membantu, tetapi tetap saja dia tidak memiliki kekuasaan apapun. Setelah selesai melepas pakaian, tiba-tiba dia mendengar bahwa handphonenya yang berada di meja luar berbunyi. Itu pasti Rehan, karena nomor HP-nya tidak banyak diketahui orang. Yuki menggunakan handuk untuk menutupi tubuhnya dan dengan segera mengangkat telepon. Halo Rehan, kamu sudah sampai di bandara belum? Di dalam telepon tidak terdapat suara apapun. Yuki merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan cepat melihat nomor yang ada di layar handphonenya. Itu bukanlah Rehan, melainkan sebuah nomor asing. Halo, ini siapa? Yuki merasa sedikit tidak enak dan mengubah nada bicaranya. Terdengar napas di seberang sana, suaranya terdengar bergetar. Yuki, ini aku Tania. Tania? Yuki menggenggam erat teleponnya. Tania tidak menunggu Yuki menjawab. Suaranya terdengar seperti suara tangisan. Yuki, kamu sudah bersama kembali dengan Rehan kan? Aku tadi mendengarmu menyebut namanya. Yuki sudah siap menerima amarah dari Tania. Jika Tania memarahinya, dia akan membalasnya dengan kejam. Tetapi Tania menangis dan terlihat sangat kasihan, membuat dia tidak tahu harus bagaimana. Tania, aku minta maaf.
Aku... Yuki sebenarnya tidak tahu harus berkata apa. Maaf telah merebut kekasihmu. Maaf, kekasihmu, orang yang dicintai kekasihmu adalah aku. Begitu. Bagaimanapun, sepertinya semuanya itu tidaklah terlalu cocok. Yuki, tidak usah meminta maaf. Aku tidak tahu sebenarnya dulu kalian pernah ada rasa bersyukur dan dendam. Hingga pada hari pernikahan Nindi, di saat Rehan memelukmu, aku baru tahu jika dulu kamu pernah memiliki hubungan dengannya. Tania sudah semakin tidak bisa berkata. Yuki, aku mohon kepadamu, bisakah kamu berpisah dengan Rehan? Aku tahu kamu dan Rehan melewati hidup dengan baik. Tetapi mau bagaimanapun, aku adalah kekasih Rehan sekarang. Aku mohon, kembalikan Rehan kepadaku. Tanpa Rehan, aku benar-benar tidak bisa hidup. Yuki merasa curiga. Apakah benar bahwa Tania yang membawa ular masuk pada hari itu? Melihat dia menangis begitu parau, derajatnya yang direndahkannya, membuktikan bahwa dia adalah wanita yang menjadi bodoh karena cinta. Bagaimana bisa menjadi begitu tega? Apakah dirinya yang salah telah menuduh dia? Jika itu merupakan pura-pura, melihat dari statusnya dan latar belakangnya, bagaimana bisa Tania menanggung mukanya? Yuki merasa bimbang, otaknya kosong sebersih selembar kertas putih, menunggu suara Tania, tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Tania menahan rasa sakit di hatinya, menggigit giginya dan menangis. Yuki, apakah kamu tahu, aku demi Rehan sudah menggugurkan 3 orang anak. Aku sudah melakukannya semua demi dia. Aku tidak bisa kehilangan dia. Perkataan yang begitu singkat, tetapi seperti petir menyambar dirinya, memukul Yuki hingga tidak bisa berkata apapun lagi.